Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, pagi ini kita akan kaji kembali tentang short dalam kajian short tafsir, yang pagi ini kita akan membahas tentang al-ibadah wal khilafah. Untuk mendasari kajian kita pada pagi hari ini, kita dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh Abdillah. Fadhali Abdillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Judulnya adalah Al-Ibadatu wal Khilafatu. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menekankan bahwa kewajiban kita adalah al-ibadah. Sebagaimana difirmankan tadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah memberikan penegasan bahwa tugas kita atau misi kita adalah untuk tugas-tugas kekhilafahan di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Tugas ibadah atau penyembahan atau peribadatan atau pengabdian adalah tugas vertikal. Vertikal itu ke atas. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperlukan kesolehan. Kesolehannya lebih bersifat personal. Ibadah itu namanya kesalehan personal, ibadah mahdoh. Tapi ibadah mahdoh yang bersifat personal ini memiliki efek sosial. Kan? Memiliki efek sosial seperti sholat. Kalau sholatnya bagus, maka dipastikan orang itu akan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang bagus. Puasanya benar misalnya, maka nanti juga memiliki efek sosial, bahkan efek yang lebih besar, efek budaya, efek peradaban, efek ekonomi, efek politik dan semacamnya. Ibadahnya yang baik, tentu saja ikhlas karena Allah, maka bisa dipastikan memiliki efek-efek lain yang bersifat sosial, bersifat vertikal. Gitu ya. Jadi kalau kita puasa karena Allah, maka efek sosialnya ada kedermawanan, kemudian sense of sosial gitu. Ini. Jadi tugas kita adalah pertama vertikal, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kekuatan personal yang bersifat ibadah mahdoh ini harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bersifat horizontal, datar. Ya, ufuknya ke sana. Kalau yang tadi ke atas. Yang disebut imaratul ard, memakmurkan bumi. Nah, kalau tadi memakmurkan langit istilahnya.
Jadi ke langit itu kita tidak pernah misconnected. Apalagi out of area gitu kan. Istilah HP-nya itu misconnected. Sering kali tidak nyambung dengan yang menciptakan kita, padahal sudah jelas liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'bud, illa kecuali, sangat-sangat spesial tugasnya. Tuh kan? Sangat-sangat spesifik. Illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi sangat-sangat khusus banget. Nah, sebab itulah anakku semua, kita tidak boleh misconnected kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa in touch dan in contact gitu istilahnya. In touch dan in contact atau connected. Ya. Jadi kan sebutnya as-silah billah. As-silatu billah qawiyah. Hubungan personal kita kepada Allah sangat harus strong, harus powerful, harus sangat kuat. Begitu kita misconnected, maka bisa saja misleading. Ya. Karena kenapa? Karena kita tidak sejalur dengan jalur langit itu. Yang kedua, apa tadi? Al-khilafah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu tugasnya adalah horizontal tadi, menjadikan bumi ini makmur sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ard. Ya, jangan melakukan pengerusakan di muka bumi. Bumi ini kita diamanai atau mendapat amanah dari Allah untuk dijaga kelestariannya. Maka ada pelestarian lingkungan, tumbuhan harus disiram, gunung-gunung jangan dihancurkan, hutan-hutan jangan dibabat, gitu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di muka bumi dan laut itu karena keserakahan, kekurang ajaran yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang melakukan pengerusakan itu tidak sesuai dengan aturan langit, bertabrakan dengan tugas kemanusiaannya, tugas kekhilafannya. Karena tugas khilafah adalah menjadikan bumi ini menjadi teratur, menjadi termanage, bukan mismanage, menjadi menjadi tertata, ya, menjadi tertata, munazzam gitu. Itu tugas khalifah, tugas khilafah kita di situ. Begitu kita melakukan pengerusakan, berarti kita tidak lagi disebut khalifah. Artinya kita disebut menjadi mufsid, mujrim, crime, pelaku crime, kriminalitas terhadap bumi, ya. Destroyer, orang-orang yang menghancurkan bumi, bukan membangun bumi. Padahal tugasnya adalah Allah menciptakan bumi untuk ditata baik, dikelola baik, tapi bertabrakan malah dengan apa yang Allah perintahkan. Apa namanya? Kenapa kita harus bersih? Kenapa ada tumbuhan kita tanam? Kemudian ada jalan-jalan kita harus perbaiki agar dunia ini menjadi tertata dan terkelola. Maka orang-orang yang melakukan pengerusakan terhadap bumi ini, dia telah betul-betul kekurangan salah satu sayap tugas dan kewajibannya. Dia telah kehilangan tugas kekhilafahannya atau menghancurkan tugas kekhilafahannya. Sementara orang-orang yang hanya sibuk dengan khilafah ini, dengan tugas-tugas khilafahnya, tapi dia lalai pada tugas ibadahnya, juga kehilangan sayap ibadahnya. Orang yang benar adalah orang yang kedua kepak sayapnya ini, namanya kepak vertikal, kemudian kepak horizontal itu, semuanya bisa terbang. Kalau misalnya orang yang bersangkutan rusak sayap
sayap ibadahnya yang disebut dengan sayap vertikal, maka juga akan merusak sayap horizontalnya. Tatkala seseorang rusak sayap horizontalnya, juga akan merusak sayap vertikalnya. Nah, dua sayap ini anak-anakku semua, mari kita lakukan secara maksimal. Tugas kita sebagai hamba Allah dan tugas kita sebagai khalifatullah. Semoga kita menjadi orang-orang yang diridhai Allah sebagai para hambanya, dan kemudian kita juga menjadi khalifah yang Allah betul-betul inginkan agar bumi ini sejahtera di tangan-tangan kita, bukan rusak melalui tangan-tangan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.